Oke, selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS semuanya, terutama para siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat, dan tentunya tidak ada aral suatu apapun. Baiklah, sahabat MS semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu persiapan ujian sekolah. Kita akan melanjutkan pembahasan paket 3 dari buku pengayaan. Untuk itu silakan disimak untuk video berikutnya. Kalau kemarin di partai pertama kita sudah membahas paket 3 ini sampai pada soal nomor 5, maka kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu soal nomor 6. Nah, kita lihat di sini soal nomor 6. Doni membeli sepeda motor bekas kemudian dijual kembali dengan harga 11.500.000. Nah, dari hasil penjualan tersebut Doni memperoleh keuntungan 15%. Maka harga pembelian sepeda motor Doni adalah, nah, jadi yang ditanyakan adalah harga pembelian, ya, harga pembelian. Maka karena untung berarti harga pembelian itu lebih rendah pada harga penjualan, ya. Sehingga kita mempunyai rumus, ya, harga pembelian itu yaitu 100 per 100 ditambah persentase untung, ya, jadi persentase untung dikalikan harga jual. Ya, harga jual. Baik, nah kemudian ini kita hitung, kita masukkan 100 per 100 ditambah 15 berarti 115 dikalikan harga jualnya adalah 11.500.000 rupiah. Nah, sehingga kalau kita kita bagi, ya, ini 115 nih, maka di sini kita bagi begitu hasilnya 1 gitu, ya. Nah, sehingga ini 100.000 dikalikan 100 berarti 10 juta rupiah. Nah, ini adalah harga belinya. Harga belinya adalah 10 juta rupiah. Di sini jawabannya adalah A. Nah, ingat bahwa untuk rumusnya harga pembelian itu sama dengan 100 dibagi 100 ditambah untung, ya, persentase untung kalikan harga jual. Kalau rugi itu nanti ini dikurangi, ya, kalau rugi. Karena apa? Karena harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Nah, ini rumus. Jadi kalau misalkan kita akan mencari harga jual, itu kan, ya, harga jual kalau untung itu berarti sama dengan berapa? 100 ditambah persentase untung dibagi 100 dikali harga, ya, harga beli. Nah, jadi ini dibalik. Kalau harga pembelian itu seperti ini, kalau harga jual itu seperti ini. Oke, saya kira cukup
Bisa dipahami gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Nah, ini kita lihat di sini soal nomor 7. Ini adalah garis yang sejajar. Ya, jadi ini garis sejajar. Kemudian ada garis ini memotong, ya. Garis memotong garis yang pertama. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut, ya, sudut ini, satu ini. Maksudnya ini diketahui sudut satu ini 40 derajat, sudut tiganya 20 derajat, maka besar sudut dua berapa? Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat garis yang sejajar juga. Jadi misalkan ini garisnya sejajar gitu ya, ini sejajar gitu ya. Maka dengan menggunakan sifat, ya, dua garis sejajar dipotong garis lain, maka satu ini akan sama dengan ini. Mengapa? Karena ini adalah sudut dalam berseberangan. Sehingga ini sama dengan satu. Kemudian yang ini, ya, akan sama dengan yang nomor 3. Nah, ini sama, karena sama sudut dalam berseberangan. Jadi sudut yang kedua itu sama dengan berapa? Sudut pertama ditambah sudut yang ketiga. Jadi sama saja dengan 40 derajat ditambah 20 derajat, ya. Jadi sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya B, ya. Oke, kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 8. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 48 meter dan lebarnya 32 meter. Ya, panjangnya 48, lebarnya 32. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu itu 8 meter. Ya, maka banyaknya lampu adalah karena ini tamannya berbentuk persegi panjang, maka banyak lampu, ya, banyak lampu itu sama dengan keliling dibagi jaraknya. Ya, jadi kelilingnya itu 2 dikali 48 ditambah 32, ya, kemudian dibagi jaraknya adalah 8, ya, 8 meter. Oke, berarti ini bisa kita bagi, ini jadi 4 gitu ya. Jika sama dengan 48 tambah 32 itu 80, ya, 80 dibagi 4, jadi sama dengan 20. Jadi banyaknya lampu yang diperlukan itu adalah 20 lampu, ya. 20 lampu. Di sini tidak ada. Oke, sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 8, ya, 8 di sini. Jadi sudah betul, ya, rumusnya adalah keliling dibagi jaraknya, ya, keliling dibagi jaraknya. Ini 38, 19, 152, 52, ya. Oke, kita coba gambarkan, ya. Kita coba gambarkan. Jadi ini kan misalkan ini di pojok ada 1 gitu ya. Kemudian karena 8, jaraknya 8, karena ini adalah 48, maka 8 tentunya ada berapa nih dari sini? Kalau ini pojok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya.
Karena 48 kan 88 jadi 6. Nah, 6 tapi di sini di pojok ini sudah ada 1, berarti di sini ada 7. Nah, kemudian ini juga sama ya, ini sama. Ya. Ini juga 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, kemudian karena 32 kalau 8 itu berarti 4 ya. 1 2 3 4 ya. Nah, gitu. Ini dengannya 3. Oke, kita hitung ya dari sini. Ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi ada 20. Nah, harusnya ada 20. Maka di sini ada yang kurang, ini seharusnya 20. Jadi saya buat itu 20 lampu. Ya, 20 lampu. Nah, jadi yang betul 20 ya. Nah, ini di buku ada kesalahan, jadi harusnya 20 lampu ya. Baik, yang jelas rumusnya adalah banyaknya lampu itu keliling dibagi jaraknya ya. Keliling dibagi jarak lampunya. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 9. Persamaan dari pola konfigurasi berikut adalah, nah, di sini jadi di sini ada yang pertama itu ada 5, di sini ada 5 tambah 4 9, di sini tambah 4 lagi itu 13 ya. Betul? Nah, jadi karena ini selisihnya itu adalah 4 ya, selisihnya ada 4, maka sebenarnya kalian bisa langsung memilih 4 ini menjadi 4N. Nah, 4N ditambah berapa itu bisa kita gunakan rumusnya. Jadi karena ini selisihnya itu tetap di tahap pertama, maka ini pasti rumusnya adalah AN ditambah B ya. Nah, ini. Nah, sekarang saya anggap ini sebagai UN gitu ya, UN. Nah, maka kita lihat di sini ya, kita pilih U2 berarti A kali 2 berarti 2A ditambah B itu ada berapa di sini, ada 9 ya, 9. Kemudian kalau U1 berarti 1 kali A yaitu A ditambah B sama dengan 5 gitu ya, 5. Maka kalau ini kita kurangkan gitu, ini 2A kurangi A itu A, B kurangi B habis, di sini 4. Nah, maka kemudian dari sini ya, A-nya 4 berarti 4 ditambah B sama dengan 9, maka B-nya sama dengan 5 ya. Oh, salah, bukan 9, 5 ya, salah saya. Karena ini malam-malam jadi sudah ngantuk, matanya agak kurang jelas ya. Ini 5 ini ya. A tambah B sama dengan 5, maka B-nya sama dengan 1. Nah, maka rumusnya itu menjadi apa? UN itu sama dengan A-nya 4 berarti 4N, B-nya 1 tambah 1. Jadi jawabannya adalah B. Atau kalian masukkan satu-satu. Misalkan ini U1 itu ada 5, berarti 4 kali 1 harusnya sama dengan 5, tapi ini sama dengan 4, gitu, jadi salah. Ini 4 kali 1 yang untuk ini, untuk 5 ini 4 kali 1 tambah 1, 5 betul ya. 5 kali 1, 5 betul. Nah, tetapi kita pilih yang kedua. Kalau
N-nya diganti 2 harus sama dengan 9. Nah, ini 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Betul. 5 kali 2, 10. Nah, tidak sama dengan ini. Apalagi ini, 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Artinya 9. Jadi yang betul adalah B. Nah, ini cara yang lain ya. Cara lainnya seperti itu. Bisa juga menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi ada banyak cara. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 itu diketahui rumus fungsi f(x)-nya. Jadi saya tulis lagi f(x) sama dengan negatif setengah x ditambah 6. Nah, diminta untuk menentukan F6, berarti F6, maka X-nya diganti 6. Negatif setengah dikali 6 ditambah 6. Ya, negatif setengah kali 6 itu negatif 3 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, ini jawabannya, yaitu C. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 11. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Garis N, garis mana garis N? Garis N melalui titik negatif 6,0. Ini garis N. Dan tegak lurus terhadap garis M. Koordinat titik potong garis N terhadap sumbu Y adalah, jadi nanti garisnya itu kan seperti ini karena tegak lurus gitu ya. Nah, tegak lurus itu menjadi ini kan. Jadi melalui sini kan. Nah, nanti akan memotong di mana gitu ya. Jadi ini adalah N. Nah, kita akan cari. Nah, caranya ada dua cara atau beberapa cara, tidak hanya dua. Jadi ini kan melalui 0,12. Di sini negatif 6,0 gitu ya yang ini ya. Nah, oke. Cara pertama. Jadi cara pertama kita cari gradiennya. Jadi gradien garis M itu sama dengan ya ini berapa nih 1, ini 12 ya, 12 dibagi 6 ya, bagi 6, tapi condong ke kanan berarti positif ya. Ini berarti sama dengan 2. Tuh ya. Kemudian ini garis M. Nah, karena tegak lurus, maka gradien garis N itu sama dengan, nah karena ini tegak lurus ya, tegak lurus, maka ini kan sama artinya dengan 2/1 ya, 2/1, maka kita balik, satunya di atas, 2-nya di bawah. Karena ini positif, maka ini menjadi negatif. Nah, ini garis N. Nah, kemudian persamaannya kita cari persamaan garis N. Ya, garis N melalui berapa tadi? Negatif 6,0 dengan gradien negatif setengah. Maka diperoleh ya, Y kan rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sehingga ini Y min Y1 nya berapa? 0. Sama dengan M itu gradiennya berarti negatif setengah kalikan X kurangi negatif 6. Jadi Y sama dengan negatif setengah X, ini positif berarti negatif 6/6.
2. Ya, kemudian kalau kita kalikan dengan 2, ya, ini dikalikan dengan 2, maka menjadi 2Y sama dengan negatif X dikurangi 6. Nah, kita akan lihat pilihannya itu yang diminta yang seperti apa gitu ya. Ya, pilihannya ini apa namanya? Yang ditanyakan tadi adalah titik potong garis N dengan sumbu Y. Nah, karena memotong sumbu Y, jadi memotong sumbu Y itu jika apa? Jika X-nya sama dengan 0, maka kita tulis di sini 2Y sama dengan, ya, ini X-nya 0, berarti 0 kurangi 6, atau 2Y sama dengan negatif 6, maka Y-nya sama dengan negatif 6 dibagi 2, yaitu negatif 3. Nah, jadi titik potongnya, jadi titik potong garis N dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. Nah, jawabannya adalah A. Ya. Nah, seperti ini tadi. Oke, bisa dipahami, saya perlihatkan dari atas. Jadi kita cari gradiennya ini, ya. Kemudian seperti ini. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Ini cara pertama. Cara kedua itu bisa dicari gradiennya ya, gradiennya dan menggunakan gradien karena karena tegak lurus. Jadi cara kedua itu karena tegak lurus gitu ya, itu kan gradien pertama dikalikan gradien kedua harus sama dengan negatif 1. Nah, padahal gradien pertama itu berapa tadi? 2. Ya, 2 dikali M2-nya itu M2-nya sama dengan berapa ini? Berarti M2 sama dengan min setengah gitu ya. Nah, itu kemudian kita cari ya, cari gini. Di mana ya? Saya mau meletakkan. Jadi di sini aja. M2 atau gradien garis N itu kan, ini kan min 6,0 kan Y2 min Y1. Jadi misalkan ini adalah 0, Y2 begitu ya. Nah, kita akan cari Y2-nya. Berarti Y2 kurangi ini Y1-nya 0 dibagi X2-nya 0 dikurangi negatif 6 itu harus sama dengan negatif setengah ya. Jika ini Y2 per 6 berarti sama saja dengan Y2-nya itu sama dengan ini min setengah dikalikan 6, min setengah dikali 6 jadi sama dengan negatif 3. Nah, ini
Nah, ini kan sama dengan yang ada di sini tadi. Nah, ini di 0, negatif 3. Bisa seperti itu. Caranya itu cara kedua. Ada lagi cara yang ketiga, keempat, kelima. Tapi mungkin itu dulu. Atau mungkin nanti yang cara ketiga, keempat, kelima itu bisa kalian cari sendiri gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini durasinya masih 25 menit ya. Oke. Atau mungkin kita potong di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di partai yang ketiga ya. Ini partai yang kedua, kita akhiri sampai nomor 12, biar waktunya tidak terlalu lama, karena ini kan sudah 26 menit, nah ini terlalu lama nanti ya, kalian akan jenuh, maka saya potong sampai di sini, akan saya lanjutkan di video berikutnya, yaitu partai yang ketiga. Pokoknya tetap di channel Mas Sulis ya. Oke, sampai jumpa lagi di partai yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.